Selamat datang Pak, selamat siang, ada yang dapat saya bantu? Selamat siang Bapak, saya ingin membeli obat batuk untuk anak saya. Iya Pak, sebelumnya perkenalkan saya Teguh selaku apoteker yang bertugas pada siang hari ini di Apotek Unung Buko Farma. Sebelumnya dengan Bapak siapa dan Bapak ingin membeli obat apa? Perkenalan Pak, nama saya Sarwoko, saya ingin membeli obat batuk untuk anak saya yang bernama Adek Fikri. Nah ini kebetulan batuknya batuk berdahak Pak. Udah berapa lama ya Pak untuk batuknya? Kalau batuknya udah sekitaran 2 hari sih Pak, saya ingin membeli antibiotiknya juga kalau boleh Pak. Apakah sebelumnya sudah pernah diperiksakan ke dokter Bapak anaknya? Kalau sebelumnya sini sih belum pernah ya Pak, karena ini sakitnya baru pertama kali. Jadi saya ingin langsung membeli obat ke apotek saja. Berarti ini baru akan diberikan obat pertama kali untuk Iya, anaknya ya Pak? benar sekali Pak. Oh iya Pak, kalau boleh tahu Pak, ini makanan sehari-harinya sehingga menyebabkan batuk itu apa ya Pak? Mungkin dari segi minuman ya Pak, karena anak saya itu sering minum es, bawa cemilan, permen ke sekolah. Jadi mungkin itu penyebab salah satu dari batuknya Pak. Oh iya, baik Pak. Sebelum saya memberikan obat Pak, apakah anak Bapak mengalami alergi terhadap obat-obatan tertentu? Selama ini sih sekitar 6 tahunan belum pernah yang mengalami badan gatal atau efek lain, itu belum pernah sih Pak. Jadi aman-aman aja mungkin Pak. Berarti aman ya Pak? Aman Baik Pak. Pak, kalau ini tunggu sebentar ya Pak, untuk obatnya nanti saya siapkan. Nanti saya panggil lagi. Baik Bapak. Obat atas nama pasien Fihri. Iya Bapak, saya orang tua dari Adek Fikri. Bagaimana ya Pak? Ya Pak, untuk Ade Fihri tadi batuknya sudah berapa lama ya Pak? Untuk batuknya sudah 2 hari Pak sekitaran. Sudah 2 hari, oke baik Pak. Oke Bapak, jadi Ade Fihri ini saya beri obat yang namanya Bisolvon ekstrak dalam bentuk sirup. Jadi obat ini mengandung bromhexin HCl yang dapat bekerja meredakan atau mengencerkan dahak dan mengandung guaifenesin yang dapat bekerja meningkatkan aliran saluran nafas. Untuk efek samping dari obat ini dapat menyebabkan alergi atau ruam pada kulit dan menyebabkan gangguan saluran cerna. Tapi Bapak tidak perlu khawatir karena efek samping ini jarang terjadi pada pasien sehingga aman dapat digunakan. Dan obat ini juga Bapak dikontraindikasikan pada pasien yang mengalami hipersensitivitas terhadap senyawa tertentu, misalnya bromhexin dan guaifenesin Pak. Begitu, ada yang ditanyakan Pak? Mungkin ini bisa kontraindikasi nggak sih ya Pak sama obat lain, atau misal sama bromhexin itu sendiri atau dengan GG-nya itu sendiri? Ya Bapak, jadi tadi kan sudah dijelaskan. Jadi obat ini dikontraindikasikan pada pasien yang mengalami hipersensitivitas Pak terhadap obat bromhexin atau obat yang mengandung guaifenesin begitu. Untuk sebelumnya ya Pak, mohon maaf, Ya. untuk apa bisa dijelaskan tentang hipersensitivitas itu sendiri itu apa ya? Ya Pak, jadi untuk hipersensitivitas itu seperti respon imun yang berlebih Pak terhadap masuknya obat yang masuk dalam tubuh. Misal nanti ketika anak Bapak diberikan obat tapi mengalami alergi atau gejala yang timbul, maka itu bisa dikatakan dengan reaksi hipersensitivitas gitu. Untuk tadi kan saya juga menginginkan antibiotiknya ya Pak. Ini emang tidak diberikan atau bagaimana Pak? Ya Pak, tadi kan sudah dikatakan juga ya Pak bahwa anak Bapak ini untuk pertama kali akan diberikan obat. Jadi oleh saya mungkin akan diberikan obat batuknya saja dulu terlebih dahulu. Nanti apabila anak Bapak belum sembuh tapi obatnya sudah habis, nanti saya sarankan mending anak Bapak dibawa atau diperiksa ke dokter Pak. Baik Pak. Masalah penggunaan antibiotik itu nanti dokter yang akan menentukan. Karena untuk sekarang ini untuk membeli antibiotik juga membutuhkan resep dokter Pak, jadi tidak sembarangan. Baik Pak, ini kan bentuknya sirup ya Pak. Ya. Ini untuk aturan cara minumnya bagaimana Pak? Ya untuk aturan pakai dari obat ini Pak digunakan 3 kali sehari dengan selang waktu 8 jam. Jadi nanti apabila anak Bapak diberikan pada jam 7, nanti dapat diberikan di jam 2 atau jam 3. Kemudian penggunaan selanjutnya
jam 8 atau jam 9 malam. Untuk dosisnya diminum 1 sendok takar berukuran 5 mili Pak. Nanti untuk sendoknya ada di kemasannya ya Pak. Baik, Pak. Ya, untuk penggunaannya digunakan setelah makan. Mhm. Mengapa kok digunakan setelah makan? Jadi untuk mengurangi timbulnya efek samping yang disebabkan oleh obat ini. Begitu Bapak. Baik, Pak. Misal ya, Pak, untuk batuk berdahaknya udah sembuh, Ya. namun obat ini masih banyak. Apakah diminum lagi atau dihentikan, Pak? Kalau misal sudah sembuh batuknya, tapi obatnya masih ada. Jadi obat ini mempunyai kemampuan untuk disimpan selama 35 hari, Pak. Nah, kalau misal masih banyak nanti mungkin bisa disimpan di suhu ruang, atau apabila Bapak mempunyai kotak obat nanti bisa disimpan di kotak obat. Atau Bapak punya lemari es mungkin Pak di rumah? Ada sih, Pak. Ya, kalau ada mungkin nanti bisa disimpan di lemari es, tapi tidak diletakkan di bagian freezer Pak, karena dikhawatirkan nanti kandungan dari obat ini akan rusak gitu. Berarti kalau misal batuk berdahaknya perkiraan sudah sembuh, berarti obat ini masih banyak, disimpan saja, untuk minumnya diberhentikan ya Pak, berarti ya? Iya Pak, disimpan saja untuk ini diberhentikan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa obat ini masih layak diminum, masih baik untuk dikonsumsi? Mungkin ada ciri khusus dari obat ini yang menunjukkan obat ini rusak, Pak? Iya ada Pak. Jadi untuk mengetahui bahwa obat ini masih layak pakai atau tidak, nanti apabila sudah disimpan lalu akan digunakan, dicek dulu Pak, dilihat apakah pada obat sirup ini terjadi endapan atau tidak, juga mengalami perubahan atau tidak, dan pada obat ini diperiksa apakah terjadi pertumbuhan jamur atau tidak Pak. Apabila hal tersebut tidak terjadi, maka sudah dipastikan obat ini masih layak untuk digunakan. Berarti kalau misal expired date-nya masih jauh, tapi perubahan warna sudah terjadi, berarti dikatakan bisa rusak, Pak? Iya Pak, kalau misal masih lama nih ininya expirednya, tapi sudah mengalami perubahan warna dan sebagainya, nah obat ini juga bisa dikatakan sudah rusak, jadi tidak boleh digunakan lagi. Baik Pak. Nah ini kan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan lagi, misal untuk mengurangi gejala dari anak saya yang batuk berdahak, ini kan pemicunya itu dari minuman dingin atau seperti cemilan permen. Ini ada edukasi nggak sih Pak untuk menerangkan ke anak saya agar tidak bandel lagi gitu? Ya, untuk saat ini mungkin untuk pemberian makanan atau minuman yang manis-manis ya Pak, yang mengandung gula itu lebih baik diberhentikan dulu, karena pada batuk gula ini dapat menambah iritasi, juga dapat menambah tenggorokan itu semakin gatal Pak. Jadi hal itu dapat memicu bahwa penyakit itu akan lama sembuh gitu. Baik Pak. Nah misal ya Pak, ini kan anak saya cukup bandel ya Pak. Nanti untuk edukasi yang baik agar anak itu nurut bagaimana Pak? Iya, kalau misal anak Bapak pengen makanan nih yang manis-manis, tapi maksa gitu kan, kalau bisa sih Pak dirayu atau dialihkan perhatiannya, mungkin sama Bapak diajak jalan-jalan atau diajak bermain terlebih dahulu Pak, supaya lupa untuk memakan yang manis-manis. Iya sih Pak, kalau untuk soal anak saya untuk main itu sering banget Pak. Iya, Pak. Apalagi di luar rumah, mungkin dari situ saya bisa mengajak pergi itu ya Pak. Iya Pak, diajak main dulu lah supaya lupa begitu. Baik Pak, ini untuk urusan administrasinya bagaimana Pak? Untuk urusan administrasi Pak, nanti obat ini akan saya berikan ke asisten saya di belakang. Baik. Nanti asisten saya akan memberikan ke bagian kasir di sebelah sana Pak. Baik, Nanti Pak. Bapak dapat langsung mengambil obat ini sekalian langsung menebus obat ini Pak. Baik Gitu. Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Untuk antibiotiknya kan tadi tidak ada ya. Iya. Berarti tidak diberikan. Tidak Hanya diberikan. obat batuk saja. Ya, Nah. bukan tidak ada Pak. Ini belum diberikan karena kan tadi pengobatan baru pertama kali, jadi Baik. cukup obat batuk saja. Baik Pak. Nah misal saya ingin konsultasi lagi di kemudian hari, apakah ada media atau telemedicine yang harus saya hubungi Pak? Oh iya ada Pak. Iya Pak. Jadi di sini kan ada brosur nih Pak. Nanti di brosur ini terdapat nomor telepon. Nanti Bapak bisa menghubungi apotek kami menggunakan nomor telepon ini Pak. Baik Gitu. Pak. Berarti bisa konsultasi online ya Pak? Bisa Pak, bisa. Apotek kami 24 jam buka. Oke siap. Baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Maaf mengganggu waktunya. Ya Pak, saya rasa sudah cukup ya Pak. Sudah Baik, tidak Pak. ada yang dipertanyakan lagi. Nanti bisa konsultasi lewat online Oh aja iya Pak. bisa Pak. Baik, terima kasih Pak sudah berkunjung ke apotek kami. Semoga anaknya lekas sembuh. Baik Pak. Terima kasih. Terima kasih, Selamat Pak. siang. Selamat siang.